wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Faqarallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melangkahkan kaki selangkah demi selangkah, mengayunkan tangan seayun demi seayun untuk menuju rumah sekolah yang amat kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Dewan Hakim dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih ingatkah kita dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 tahun yang lalu? Tema yang didengungkan adalah SDM Unggul Indonesia Maju. Kita berharap bahwa itu bukan hanya slogan, melainkan sebagai nutrisi sekaligus sebagai potensi menuju Indonesia maju. Hanya negara majulah yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kita bersyukur dilahirkan di bumi Indonesia yang kaya raya, laksana untayan Zamrud Khatulistiwa, dengan hutan yang sangat strategis, terdampar 1001 pesona dan kekayaan alamnya. Lantas bagaimana sumber daya manusianya? Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami memaparkan syarahan Al-Quran yang berjudul Peningkatan Kuantitas SDM Unggul Menuju Indonesia Maju. Untuk menyikapi pembahasannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Falyattaqullaha qawlan sadida. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan di belakang mereka dalam keadaan yang lemah, yang ia khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Maudhu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa Rasulullah berpesan kepada Fatimah bahwasanya meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia ketiga, menjelaskan bahwa ada 5 kelemahan yang patut kita khawatirkan pada generasi muda kita adalah lemah fisik, Lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Bahkan yang lebih dikhawatirkan adalah lemah iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita lihat pada permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Antara lain, yang pertama, bidang pembangunan. Institute for Development of Economics and Finance telah memaparkan data bahwa produktivitas relatif rendah dan sulit meningkat. Yang kedua, bidang ekonomi. Pembangunan perekonomian yang tidak merata telah menimbulkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah telah menyebabkan para sarjana menjadi pengangguran dan tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana dengan sumber daya alamnya? Menurut Bank Dunia, tahun 2020, indeks SDM negara kita berada pada urutan ke-78 dari 157 negara. Bandingkan dengan Singapura yang berada pada urutan kedua dan Korea Selatan berada pada urutan ke-13. Padahal kita tahu hadirin bahwa kedua negara tersebut adalah miskin akan sumber daya alamnya. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan sumber daya alam yang berkualitas? Jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh." As-samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. artinya Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya sebagian rahmat dari Allah. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanpa kekuasaan Allah dan bagi kaum yang berfikir.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahali dalam tafsir Al-Jalalain menyatakan bahwa matahari, Bulan, bintang, air hujan, hewan, tanaman, dan sungai-sungai merupakan anugerah luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Semuanya merupakan kekuasaan dan kemurahan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang cerdas. Maka hadirin, persoalan SDM adalah persoalan kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan permasalahan kita bersama. Sekali lagi, hanya SDM yang berkualitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Maka kita harus siap bersaing, berhasrat tinggi, pantang menyerah. patut kita acungi jempol agenda yang sudah terlaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan Balai Diklat. Yang kedua, memberikan beasiswa kepada pendidikan. Yang ketiga, memberikan sumber gizi kepada seluruh rakyat Indonesia. Semangat bangsa Indonesia, mari tingkatkan SDM kita. Bangsa cerdas berintelektual akan unggul kita. Hadirin yang kami banggakan, dalam uraian tersebut dapat kita ambil dua kesimpulan. Satu, Indonesia dengan potensi alamnya hanya akan sebagai sumber negara yang maju jikalau sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, Indonesia dengan potensi alamnya akan menjadi negara yang berkualitas, yang dikelola oleh manusia yang pintar, berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bahan memori, kami akhiri sarahan Al-Quran dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.